Baik, saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada para guru hebat yang ada di ruangan ini. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin di sekolah kita tercinta ini, yaitu TK Aisyah 1 Prinsewu. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas calon guru penggerak, yaitu menyampaikan diseminasi. Mungkin ini kata-kata baru ya buat kita. Ini juga kata-kata baru buat saya. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menebarkan pemahaman, memberikan informasi pada satu kelompok, di mana informasi itu nanti bisa diterima dan mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh teman-teman yang menghadiri kegiatan ini. Sebelum kita memasuki ke materi ini, ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah para guru setuju bila? Jawabannya antara iya dan tidak. Atau pertanyaan yang pertama, jawabannya cukup setuju atau tidak setuju. Kira-kira pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ibu setuju tidak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tidak setuju ya? Yang kedua, pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, berarti di sini kan tidak apa-apa, kita nanti diskusi ya. Kemudian memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju, saya juga setuju. Kemudian terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju tidak? Setuju, mayoritas setuju. Baik, next. Positive mindset. Bagaimana kita bisa berpikir positif tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai tentunya nilai-nilai yang baik ya Bu ya. Kemudian keyakinan universal, keyakinan yang lebih luas cakupannya. Budaya positif cakupannya lebih luas ke keyakinan-keyakinan seperti ini, lebih kepada karakter. Apakah anak-anak kita itu mempunyai karakter yang baik dan bagaimana kita menumbuhkan karakter yang baik kepada anak-anak dimulai dari usia dini. Nah, konsep utama modul budaya positif yang saya pelajari di calon guru penggerak angkatan 10 ini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik, Ibu-ibu, kita akan jabarkan satu persatu apa saja yang sudah dipaparkan di depan tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Next ini. Pembelajaran paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sejak kita memasuki era kurikulum merdeka, kita sudah digadang-gadang setiap sekolah, setiap kelas untuk merasakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran yang dimana kita mengutamakan kebutuhan dan minat anak. Jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi di setiap kelas. Kalau dulu kan klasikal, murid cenderung mengikuti arahan dari guru. Hari ini kita mau meronce, laki-laki meronce, anak perempuan nanti menggambar secara bergantian seperti itu. Tapi ketika kita memasuki kepada pembelajaran berdiferensiasi, kita yang menyediakan kegiatan, menyediakan alat mainnya. Jadi
baca dulu, tapi kita beri kebebasan kepada anak-anak untuk memilih kegiatan mana yang mereka minati terlebih dahulu. Dan tahapan perkembangan ini tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bisa kita lihat di sebelah kiri ada 6 pilar profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita mulai. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Jadi di sini berkebinekaan global di sekolah kita tentu saja kita sudah mengenalkan kepada anak-anak bahwa di Indonesia tidak hanya terdiri dari suku bangsa saja, yaitu suku bangsa Lampung atau suku bangsa Lampung, tapi banyak sekali bermacam-macam, dan kita bisa mengenalkan dari mulai rumah adatnya, kemudian pakaian sampai kepada bahasa. Ini juga bisa kita kenalkan dari sejak usia ini. Kemudian bergotong royong, kita sudah tahu semua bahwa di sekolah kita juga kita mengajarkan bagaimana kita saling bantu-bantu bergotong royong di sekolah maupun di kelas. Di samping itu ada kita mewujudkan anak yang kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan perkembangan fisik dan mental anak-anak agar mereka nanti ke depannya lebih mandiri untuk siap memasuki pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan sekolah dasar. Apakah disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi kita menanamkan disiplin positif ini kepada anak didik kita untuk melakukan kontrol kepada diri mereka sendiri. Bagaimana mereka memiliki motivasi yang datangnya tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Secara menyeluruh, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar, bahwa kita sebagai manusia tidak peduli tua ataupun muda, kita membutuhkan untuk bertahan hidup. Kemudian kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh keluarga maupun lingkungan. Kemudian manusia juga memiliki sikap penguasaan, merasa ingin menguasai sesuatu, dan juga ingin merasakan sebuah kebebasan, dan juga ingin mendapatkan kesenangan. Itu sudah hal yang normal dan fitrah kita sebagai manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ini berkaitan erat dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kata kuncinya, dorongan baik secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kita kembalikan lagi, ketika kita menerapkan disiplin positif kepada anak, dan ketika kita menerapkan sikap disiplin kepada anak-anak, motivasi itu cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid akan melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi yang datangnya dari luar atau motivasi eksentrik. Motivasi ini datangnya biasanya dari guru nih, karena guru itu sifatnya ingin menghukum kan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, mereka takut untuk dihukum. Jadi mereka tunduk kepada peraturan, disiplin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia selanjutnya adalah ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi ketika
kita melakukan disiplin diri karena kita ingin atau anak-anak ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Oh, kalau aku disiplin, nanti aku dapat hadiah nih dari guru. Kalau aku datang tepat waktu, selama 3 kali berturut-turut aku dapat hadiah nih dari guru. Itu adalah juga merupakan motivasi ekstrinsik yang datanya dari luar, dari guru ya. Dan ini yang baik, yang sangat dianjurkan oleh kita sebagai guru untuk memotivasi anak, yaitu menghargai, di mana anak bisa menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini adalah motivasi yang datangnya dari diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri, dan ini adalah motivasi yang sangat penting, sangat baik, dan sangat dianjurkan kepada kita para guru untuk memberikan motivasi itu kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya, ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata ketika kita menerapkan disiplin kepada anak-anak itu bisa gagal, bisa sukses. Di sini ada identitas disiplin yang gagal, yaitu ketika kita menerapkan disiplin dengan hukuman. Kenapa disebutkan gagal? Karena ketika kita menerapkan disiplin dengan hukuman, anak itu akan membuat anak nyaman, tidak ya Bu? Tidak. Kemudian anak akan merasa tertekan, akan merasa malu, dan itu akan menyakitkan buat diri mereka. Apalagi dihukumnya di depan teman-temannya, itu akan menimbulkan rasa rendah diri, bukan rendah hati ya, akan menyebabkan rendah diri, dan anak-anak akan cenderung menyembunyikan kesalahannya ketika mereka melakukan kesalahan. Aku mau diem aja lah, aku salah nanti, soalnya kalau misalnya aku jujur, aku ngomong nanti aku dihukum, aku malu. Itu adalah identitas yang gagal. Kemudian penghargaan. Sebenarnya kalau kita pikir ya, penghargaan itu kan bisa baik ya, bisa memotivasi anak. Tapi ternyata ini adalah bentuk identitas disiplin yang gagal. Karena apa? Karena ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, ini menjadi tidak efektif bagi murid-murid, terutama yang ada di kelas, karena itu akan cenderung pilih kasih tidak sibuk. Sebenarnya mungkin guru ingin memberikan yang terbaik, ingin memberi motivasi kepada teman-teman yang lain, tapi sebenarnya itu tidak efektif karena bisa saja hanya anak-anak tertentu saja yang akan mendapatkan reward dari guru. Kemudian akan merusak hubungan antar sesama teman karena ada rasa cemburu, ada rasa iri. Kok dia terus yang dapat imbalan, kok aku tidak, seperti itu. Dan ini akan mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas siapa? Mematikan kreativitas siswa yang justru mendapatkan reward dari guru. Karena ketika mereka sudah mendapatkan reward, mereka tidak termotivasi lagi untuk melakukan yang lebih baik. Yang seperti ini saja aku sudah dapat hadiah. Sudahlah begini aja, teman-temanku juga yang lain tidak dapat hadiah, seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, ini juga biasa terjadi di kelas, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di sekolah kita. Dan sepertinya memang tidak ada ya di sekolah kita yang sistem ranking seperti itu. Dan kemudian merampas hak menghargai dirinya. Next, yang kedua yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi gagal, yang sekarang yang sukses, yaitu ketika kita memberikan konsekuensi dan restitusi. Di sini kita bahas dulu yang konsekuensi. Ketika kita memberikan konsep disiplin kepada anak-anak, dan kita menerapkan konsekuensi yang akan diambil oleh anak-anak ketika membuat sebuah pelanggaran, ini akan menguatkan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon.
Kemudian murid menghormati peraturan dan kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ketika kita memberikan sebuah aturan dengan menerapkan sebuah konsekuensi ketika anak-anak melakukan pelanggaran, ini tidak berupa hukuman, tapi anak-anak akan cukup mengerti dengan keadaan ini sebagai konsekuensi ketika mereka misalnya membuat satu kesalahan, membuang sampah sembarangan, ketahuan oleh gurunya. Jadi guru tidak perlu menghukum anak, tapi anak akan tahu dengan konsekuensi yang akan diambil ketika dia sudah membuang sampah sembarangan. Apa konsekuensinya? Mengambil, memungut sampah, atau menyapu dan membuangnya ke tempat sampah lagi. Itu sebuah hukuman bukan, Bu? Bukan hukuman, itu adalah konsekuensi yang harus diambil oleh anak ketika melakukan sebuah pelanggaran. Kemudian yang kedua adalah restitusi. Ini adalah kata-kata baru buat saya ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ternyata disiplin yang sukses itu, disiplin yang baik itu, selain pemberian konsekuensi juga ada restitusi. Ketika restitusi ini kita tidak memberikan hukuman, tapi ketika kita memberikan jadi restitusi ini kita tidak lagi menjudge anak, tapi kita mencarikan solusi untuk anak-anak ketika anak-anak membuat satu kesalahan. Itu akan membuat murid menjadi lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian murid-murid itu ketika melakukan kesalahan tidak akan lagi fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada pemecahan masalah, dan ini akan terjadi untuk jangka yang panjang. Kemudian murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada kontrol pada dirinya untuk memegang kendali bahwa aku harus mengikuti aturan yang ada, karena jika aku tidak mengikuti aturan yang ada di kelas atau peraturan yang ada di sekolah, itu tidak akan berakibat baik buat saya. Dan kemudian murid akan lebih bersemangat memperbaiki kesalahan ketika murid melakukan sebuah kesalahan. Next. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Anak-anak akan cenderung tetap menjadi anak yang lebih percaya diri, karena mereka tidak akan disalahkan oleh guru, mereka tidak akan dihukum oleh guru, tapi guru akan membantu anak-anak untuk mencarikan solusi ketika mereka membuat sebuah kesalahan. Dan ciri-ciri restitusi itu diantaranya adalah bukan menebus kesalahan. Ciri-ciri restitusi adalah belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya adalah memberikan tawaran bukan paksaan. Misalnya ketika guru anak-anak membuat sebuah kekeliruan, misalnya membuang sampah sembarangan, anak-anak tidak akan langsung dijudge oleh guru, tidak akan langsung dihukum, tapi akan dipanggil. Kenapa kok bisa membuang sampah sembarangan seperti itu? Nanti anak-anak pasti akan mempunyai alasan tersendiri. Karena aku pengen cepat-cepat main, Bu Guru. Kamu tahu tidak? Misalnya Andi tahu tidak? Ketika Andi membuang sampah sembarangan, berarti apa yang akan terjadi di kelas kita? Kelasnya akan menjadi kotor. Lalu biar kelas kita tidak menjadi kotor, harusnya solusinya seperti apa, Andi? Aku harus membersihkannya, Bu. Itu adalah restitusi. Anak-anak akan mendapatkan tawaran, kemudian mendapatkan tuntunan untuk melihat kepada dirinya sendiri. Ketika mereka membuat kesalahan, akibatnya juga akan tidak baik untuk dirinya sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Kebutuhan dasar itu tadi kan ada 5. Ketika mereka membuat suatu kesalahan, pasti mereka mempunyai alasan. Kenapa kok tadi Andi membuang sampah sembarangan? Ternyata Andi ingin main bersama temannya. Itu adalah kebutuhan dasar yang sifatnya apa, Bu? Kesenangan, betul sekali. Dan kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus kepada solusi. Next. Jadi di sini ternyata ada perbedaannya.
konsekuensi, dan restitusi. Sebagai contoh sampah sembarangan, ketika kita menerapkan disiplin dengan hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut dengan hukuman sesuka hatinya. Bisa saja ketika membuang sampah sembarangan, guru bebas memberikan hukuman berdiri di pojokan atau hormat di lapangan seperti itu. Dan kemudian guru akan marah, dan ini mengakibatkan murid menjadi apa, Bu? Menjadi takut, menjadi minder, rendah diri, begitu ya, Bu ya. Kemudian ketika kita menerapkan disiplin dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menyapu dan membersihkan sampah tersebut ketika anak terlihat membuang sampah sembarangan. Kemudian guru tegas dan selalu menghormati peraturan. Ini tidak ada hukuman, tapi memang guru memantau dan mengikuti aturan yang ada di sekolah. Berbeda lagi dengan restitusi. Ketika kita menerapkan restitusi pada disiplin positif di sekolah atau di kelas kita, di sini guru tidak akan lagi menyalahkan ketika anak membuang sampah sembarangan, tapi akan menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan murid akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Seperti yang saya ceritakan tadi tentang kasus Andi, ketika dia membuang sampah sembarangan, guru tidak langsung akan menghukum atau menjudge murid, tapi akan menanyakan kenapa kok cepat buang sampahnya sembarangan. Dan kemudian guru akan menanyakan, mengingatkan kembali kepada Andi ketika membuang sampah sembarangan tentang keyakinan yang ada di kelas mereka. Oh iya, kita sudah membuat satu keyakinan di kelas bahwa kita akan membuang sampah di tempatnya. Kita akan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, misalnya seperti itu. Di sini guru akan mengingatkan kepada murid-murid, sehingga murid yang melakukan kesalahan itu akan merefleksi dirinya. Oh iya, ternyata aku salah dan aku besok tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini untuk guru, untuk kita ya, Bu ya. Kita sebagai posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi di sini guru ketika anak membuat satu kesalahan, guru menghukum anak. Kamu datang terlambat, berarti hukumannya apa? Hukumannya bebas, terserah gurunya. Mungkin guru akan menghukum dengan berdiri di pojokan atau menyapu halaman. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Tentu saja ini tadi akan membuat anak menjadi rendah diri, anak menjadi malu dan merasa sakit hati. Berarti ini cocok tidak untuk kita, Bu? Tidak cocok. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kita ketika murid datang terlambat atau contohnya mengerjakan kegiatan di kelas tapi anak-anak ribut saja, ini guru sebagai pembuat rasa bersalah ini akan bilang kepada anak, Andi, kamu ini gimana? Kamu gak kasihan sama bu guru? Setiap hari di kelas hanya bermain saja. Itu akan membuat anak merasa bersalah dan guru menjadi pemenangnya tentu saja. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah guru sebagai teman. Ini sering terjadi di TK. Iya, guru sebagai teman. Anak-anak bisa menjadikan kita sebagai orang tua dan juga sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau, dan yang paling baik di sini adalah posisi guru sebagai manajer. Next. Jadi di sini ada contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam kasus murid sering datang terlambat. Ini contohnya ketika guru sebagai seorang penghukum, muridnya datang terlambat dan itu sering terjadi, guru pasti akan mengatakan patuhi aturan sekolah. Lalu kamu berdiri di pojok kelas, itu sebagai penghukum. Kemudian ketika sebagai pembuat rasa bersalah,
tidak diulangi lagi ya. Tapi kadang-kadang kalau ini diterapkan kepada anak-anak yang lebih dewasa, anak-anak akan cenderung meremehkan, tidak sih Bu? Terkadang seperti itu ya, terkadang ada seperti itu. Jadi guru ketika akan menempatkan posisi sebagai teman harus melihat bagaimana murid-murid yang ada di kelas. Karena 5 posisi kontrol ini bisa diterapkan mulai dari pendidikan usia dini sampai usia menengah ke atas. Kemudian ketika guru menjadi pemantau, guru akan berkata, kamu sudah melanggar, apa peraturan yang kamu langgar dan apa konsekuensinya. Ini lebih menjadi guru yang terlihat berwibawa di mata anak-anak. Dan yang paling best di sini adalah sebenarnya ketika guru menjadi manajer di kelas. Ketika murid sering datang terlambat, guru akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Otomatis murid akan mengatakan, iya guru, saya datang terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Cenderung menghukum nggak gurunya Bu? Tidak menghukum, tapi lebih memberikan agar anak-anak bisa merefleksi lagi kesalahannya. Dan itu akan mengingatkan kepada murid-murid tentang kesepakatan kelas yang dibuat di kelas bersama guru. Next. Dan itulah gunanya kita menerapkan disiplin positif di kelas atau di sekolah. Dan keyakinan kelas di sini yang saya terapkan dalam kegiatan calon guru penggerak ini diterapkan di kelompok A. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas yang diterapkan? Karena peraturan merupakan sebuah tatanan yang berasal dari luar dari individu. Jadi peraturan itu yang membuat siapa? Sekolah, yang membuat guru sendiri atau yang membuat kepala sekolah, itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas mengacu dari dalam diri individu itu sendiri. Kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang dan nilai apa yang diyakini. Keyakinan kelas dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi ketika kita membuat satu keyakinan kelas dengan anak-anak, kita tidak membuat peraturan itu sendiri, tapi kita mengajak anak-anak untuk duduk bersama, bisa duduk melingkar, kemudian kita buat kesepakatan kepada anak-anak. Yuk nak, ketika kita ada di kelas, sebaiknya kita melakukan hal baik apa dulu di kelas. Misalnya Bu Guru ngasih contoh, ketika datang ke kelas, kita saling dulu mengucapkan salam kepada Bu Guru. Setuju tidak? Setuju, akan jadi seperti itu. Kemudian itu kita sudah memantik satu pertanyaan kepada anak-anak. Kemudian apalagi mungkin anak-anak bisa bantu Bu Guru. Kira-kira keyakinan kelas apa yang harus kita terapkan di kelas kita? Oh ini Bu Guru, kita cuci tangan kalau mau makan. Boleh dicatat sama guru. Kita cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Apalagi berdoa Bu Guru. Ya, kita akan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jangan lupa itu Bu Guru, kita saling kalau datang dan pulang. Betul sekali, kita akan saling dengan guru ketika datang dan akan pulang. Tapi juga itu bisa tetap kita terapkan loh di rumah. Ketika akan berangkat sekolah dan pulang sekolah, anak-anak juga saling dengan ayah ibu di rumah. Nah, kesepakatan ini yang sudah kita sepakati bersama anak-anak nanti kita kumpulkan dan kita kita kumpulkan jadi satu. Kalau di TK kesepakatan itu bisa dalam bentuk gambar ya Bu ya. Karena anak-anak kan usia 4, 5, 6 tahun itu mereka cenderung lebih mudah untuk membaca gambar. Next. Jadi kegiatan membuat keyakinan kelas kelompok A TK Aisyah 1 Perisewu, di sini guru dan murid membuat keyakinan kelas. Dan sebelum membuat keyakinan kelas, guru berdiskusi dulu dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat untuk bersama-sama atau memberikan sebuah masukan bahwa saya akan membuat keyakinan di kelas saya.
kita akan membuat sebuah keyakinan akan memastikan peraturan yang sudah disepakati, dan keyakinan kelas yang sudah terbentuk itu ditempel, boleh ditempel di kertas asturo atau kertas karton, kemudian kita tempel di dinding, dan itu akan selalu kita ingatkan kepada anak-anak setiap hari sebagai sebuah kebiasaan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Pembentukan keyakinan di kelas itu lebih abstrak dari peraturan, jadi tidak tertulis. Kalau peraturan kan tertulis, hari Senin, hari Selasa anak-anak memakai baju warna kuning misalnya, pakai sepatu warna hitam. Tapi kalau keyakinan kelas ini lebih abstrak dan ini disepakati bersama di kelas. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan yang lebih luas tapi dipahami, dimengerti oleh anak-anak. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif, dan keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja tapi mudah untuk diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua kelas atau sekolah bisa dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Jadi tidak hanya terjadi di satu kelompok saja, tapi di kelompok yang lain guru dan murid juga bisa menerapkan keyakinan kelas. Next. Dan ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Segitiga restitusi. Next. Segitiga restitusi ini adalah yang pertama, menstabilkan identitas, di mana kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, seperti yang saya sudah sampaikan tadi di segitiga restitusi, bahwa kita mengubah identitas dari yang gagal menjadi anak yang lebih sukses. Kita tidak menyalahkan anak-anak, tapi kita mencari solusi. Kemudian setiap tindakan, segitiga restitusi yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, seperti yang tadi sudah kita dengar bersama. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah sudah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, tentunya menjadi anak yang lebih baik. Di sini jadi kita guru lebih membentuk karakter anak ya Bu ya, melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan di sekolah. Jadi itu saja pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas, silakan untuk bertanya. Demikian dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Estiasi. Apakah dari ibu-ibu yang di sini ada yang mau bertanya? Kita akan membuka sesi tanya jawab. Oke, Bu Sari, boleh? Maju dulu. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Bu Esti, saya mau tanya sedikit saja. Ada yang mengganjal di hati. Kenapa sih budaya positif yang diambil itu harus kesepakatan kelas? Kenapa itu?
boleh dijelaskan ya Bu Esti? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari atas pertanyaannya. Mengapa saya menyampaikan mengambil disiplin positif tentang keyakinan kelas yang saya terapkan di sekolah? Karena keyakinan kelas itu adalah awal ketika anak-anak mulai berangkat ke sekolah, kemudian bertemu dengan guru. Jadi sebisa mungkin ketika anak berangkat sekolah sampai pulang sekolah, anak merasa bahagia kan? Ya. Jadi kesepakatan ini yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak, bahwa hal-hal yang paling mendasar adalah ketika mereka datang ke sekolah, datang tepat waktu, sudah ada bu guru, kemudian senyum, salam, sapa, dan ketika pembelajaran kita akan dimulai, mereka mengingat bahwa pembelajaran akan berjalan dengan lancar jika kita di sekolah sudah yang pertama bahagia. Kemudian kita mereview lagi ketika pembelajaran sudah selesai, anak-anak akan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian anak-anak akan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi dasar-dasar dulu yang coba saya terapkan di kelas agar anak-anak membuat satu keyakinan, satu kesepakatan bahwa sekolah itu adalah hal yang menyenangkan, dan disiplin positif ini sangat mudah untuk diterapkan di sekolah. Seperti itu Bu Sari, apakah sudah bisa dimengerti? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Baik Ibu, adakah yang mau bertanya lagi? Oke, baik Bu Dini, kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Baik, sebelumnya saya ucapkan luar biasa kepada Ibu Estiasi bahwasanya sudah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif ini merupakan salah satu ilmu baru bagi kami di teman-teman di TK Aisyah Sampai Trinsewu. Mudah-mudahan kedepannya akan dapat kami implementasikan di pembelajaran kami di kelas kami masing-masing. Baik Ibu, tadi seperti yang Ibu sudah paparkan bahwasanya konsep disiplin itu ada dua identitas, dengan identitas gagal dan identitas berhasil. Di sini yang akan saya mungkin bisa berupa pertanyaan atau pengalaman ya Ibu ya, kita sharing konsep disiplin dengan identitas gagal. Bahwasanya kami ini akan merubah mindset wali murid itu agak susah. Bahwasanya ketika anak-anak itu mendapat hukuman, anak itu akan nurut, kemudian akan dapat penghargaan, anak akan nurut. Nah, bagaimana merubah mindset wali murid itu? Kadang-kadang wali murid itu, Bu, gak apa-apa anakku dimarahin aja, biar nurut. Gak apa-apa Bu, anakku di ini aja lah, biar nanti dia patuh sama bu guru, dibilangin ditakut-takutin atau apa, seperti itu Bu. Jadi bagaimana nih cara kita merubah mindset atau pola pikir wali murid bahwa konsep disiplin dengan hukuman atau penghargaan itu merupakan salah satu identitas yang gagal. Jadi seperti itu, mohon wawasannya bagaimana caranya kita dapat merubah mindset itu. Mungkin kalau bagi kami yang ada di sini sudah mendapatkan pemaparan dari Ibu, mindsetnya akan bisa sedikit bergeser, akan sedikit berubah. Tapi bagaimana kita bisa merubah mindset wali murid tentang konsep disiplin dengan hukuman dan penghargaan. Dan itu saja Bu Esti, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dini untuk pertanyaannya. Oke, kepada Bu Esti disilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Bu Dini atas pertanyaannya. Yuk kita beri aplaus dulu buat Bu Dini. Bu Dini, pertanyaannya sangat luar biasa. Sebenarnya ini bukan pertanyaan ya, tapi mungkin sedikit curhatan kita semua sebagai guru, ya kan? Karena rata-rata wali murid ketika anak mereka aktif, anak mereka tidak bisa bergerak pelan, sebenarnya karena mereka itu lebih kepada cerdas kinestetiknya, angel diomongi gitu, orang tua akan lebih greget karena di rumah tidak bisa dibilangin.
Siapa tahu kalau di sekolah bisa dikasih tahu oleh ibu guru. Tapi ternyata di sekolah juga masih seperti itu, masih aktif. Tapi di sini mungkin kita diskusi saja, berbagi pengalaman. Karena di sini kan guru semua tuh, mungkin ada pengalaman yang sama dengan Bu Dini. Dan kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan kepada wali murid ketika kita menghadapi sebuah permasalahan anak yang aktif, anak yang harus dihukum menurut guru, menurut orang tuanya, tapi sebenarnya itu tidak efektif bagi kita sebagai guru. Tapi wali murid rela ketika anaknya dihukum agar anak-anak lebih patuh, lebih nurut kepada guru dan juga kepada orang tuanya. Ada Bu pengalaman dari ibu-ibu di sini, mungkin saja ingin berbagi, silakan. Tiga. Baik, Bu Amri mau memberikan tanggapan, silakan. Pengalaman Bu Amri di kelas ketika mendapatkan anak-anak yang menurut orang tuanya sebaiknya dihukum saja, Bu. Jangan kasih kendor karena anak saya aktif dan sebagainya. Silakan Bu Amri. Kita berbagi pengalaman ya, Ibu. Terima kasih waktunya diberikan. Kebetulan kami di kelas memang anak-anaknya luar biasa aktif, hebat-hebat semua di kelas. Jadi memang sempat kewalahan kami di kelas karena anak-anak maunya bermain di luar. Sedangkan kalau kita curhat juga ke wali murid, kata wali murid seperti yang Bu Dini bilang, sudah Bu, dicewek aja nggak apa-apa. Kita kan merasa, masa kita dulu mau cewek, gitu kayaknya agak gimana gitu. Akhirnya kita jalin komunikasi Bu Esti dengan wali murid bahwa memberikan hukuman itu sebenarnya kurang efektif karena bukannya membuat anak disiplin, malah kadang tambah berontak karena dia merasa kepingin bermain, kok nggak boleh. Nah akhirnya kita mungkin solusinya mencari di pembelajaran itu mencari waktu untuk memberikan permainan kepada anak yang itu akan membuat energi dia sedikit terkuras gitu. Jadi nanti begitu masuk kelas sudah bisa kembali konsentrasi lagi untuk mengikuti aturan yang ada di dalam kelas. Mungkin hanya sampai itu kita komunikasi dengan wali murid dan kita memberikan waktu kepada anak-anak untuk bermain, mengeksplor diri. Kepinginnya main pasir, ya udah kita tungguin main pasir. Maunya main perosotan dulu, kita tungguin. Tapi dengan aturan, misal dengan bermain ayunan atau perosotan kita hitung sampai 5 kali. Habis itu sudah, yuk kita masuk kelas lagi. Mungkin seperti itu Bu Esti dan ibu-ibu yang lain. Mungkin cara saya kurang efektif menurut ibu-ibu yang lainnya, tapi itu yang kami lakukan di kelas. Makasih Bu Esti. Baik, luar biasa sekali ya Bu Amri. Kita beri tepuk tangan dulu buat Bu Amri atas masukannya, semangatnya, dan ini sebenarnya pengalaman sehari-hari yang kita dapatkan di sekolah. Saya yakin di setiap kelas pasti ada anak-anak dengan perilaku yang berbeda. Tidak mungkin dalam satu kelas mereka memiliki perilaku yang sama, tidak mungkin kan? Dan ketika hukuman yang harus kita berikan kepada anak menurut wali murid yang bagi kita itu adalah tidak efektif, tidak akan baik ke depannya buat anak, tentunya kita akan berkomunikasi dengan wali murid ya begini ya, yang pasti kita akan berkomunikasi dengan wali murid seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Amri tadi, dan kemudian menekankan lagi kepada wali murid bahwa anak-anak itu mempunyai kecerdasan yang majemuk. Ada 9 kecerdasan menurut Howard Gardner kan. Ada kecerdasan bahasa, anak yang ngobrol terus, pinginnya ngomong terus, itu mereka sebenarnya mempunyai kecerdasan, itu cerdas bahasa. Ada anak yang sangat aktif seperti kelasnya Bu Amri tadi. Berarti rata-rata di kelas Bu Amri itu cerdasnya cerdas kinestetik. Dan solusi yang sudah diambil oleh Bu Amri tadi sudah sangat tepat sekali, bahwa anak sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, anak kita ajak untuk bermain fisik dulu, karena mereka cerdasnya cerdas kinestetik, fisiknya.
Kita bisa membawa anak-anak untuk lomba lari dulu Bu Amri ya, sampai anak-anak capek. Kemudian bermain pasir atau bermain ayunan dulu sebelum kegiatan belajar mengajar. Tapi kembali lagi kita bisa membuat kesepakatan yang ada di kelas. Kita akan belajar. Anak-anak kalau mau main dulu boleh buat penawaran. Mau belajar dulu atau mau bermain dulu. Mau main dulu Bu Guru, boleh main dulu di luar. Tapi mainnya seperti kata Bu Amri tadi, ayunannya cuma berapa kali tadi Bu? 5 kali ya, biar kita tidak lama-lama di luar karena panas misalnya. Atau kita lomba larinya 3 kali saja ya, biar tidak capek, biar keringatnya tidak banyak keluar. Tapi itu sudah cukup menguras energi mereka. Dan kembali lagi, yang paling utama adalah kita sampaikan kepada wali murid bahwa di sekolah kita tidak menerapkan pemberian hukuman, karena itu tidak akan berdampak baik bagi anak, akan membuat anak bukan lagi percaya diri, tapi akan menjadi lebih rendah diri, merasa malu kepada teman-temannya, dan itu akan menyakiti diri mereka. Mereka bisa saja membenci gurunya. Mungkin seperti itu Bu Dini, bagaimana, bisa diterima? Iya. Silakan moderator. Bagaimana Ibu-Ibu, terutama untuk Bu Dini, apakah penjelasan dari Bu Esti sudah jelas? Mudah dipahami? Untuk para ibu yang lainnya juga sudah bisa dipahami Ibu? Oke, baiklah. Oke, setelah ini masih ada tanya jawab lagi Bu Esti? Bagaimana Ibu? Ada yang mau bertanya lagi kepada Ibu-Ibu? Cukup? Oke, baik. Ya. Baiklah, sesi pertanyaan sudah selesai. Marilah kita tutup dari materi destinasi ini. Ada beberapa kesimpulan nanti yang akan disampaikan oleh Bu Estiasi. Saya persilakan. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi dari penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi, di sini saya berharap bahwa kita semua yang ada di sini sudah menerima informasi dari saya dan kemudian bisa menerapkan budaya positif ini di kelas dan juga di sekolah. Dan yang paling mendasar, kita bisa menerapkan budaya positif ini melalui keyakinan kelas, karena di kelas adalah tempat kita bertemu dengan anak-anak, mulai dari awal kita anak-anak datang sampai anak-anak pulang. Dan kita ingin menjadikan anak-anak menjadi pembelajar yang bahagia tentunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu Guru, materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Estiasi SPD tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Semoga saja materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan mudah dipahami, bermanfaat untuk banyak orang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.